Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya. Kali ini kita melanjutkan kembali persiapan ujian sekolah di biologi bagian kedua atau part kedua. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau sebelumnya kita udah bahas 6 kisi-kisi di biologi, sekarang kita bahas 5 yang berikutnya. Nah, di sini ada mitigasi bencana, struktur jaringan tumbuhan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem pernapasan. Oke, kita cek ya. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai tanda-tanda bencana banjir berikut. Oke, di sini ada 4 pernyataan. Pertanyaannya adalah tingkatan status siaga 3 banjir ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, oke. Teman-teman harus tahu bahwa status siaga banjir itu terdiri dari 4 tingkatan status. Nah, status pertama ini disebutnya siaga 4. Nah, pada siaga 4 ini belum ada peningkatan debit air yang mencolok. Tuh ya, jadi bisa dibilang masih aman. Tuh. Nah, siaga 3, debit airnya mulai meningkat. Kalau di sini belum ada, di sini sudah mulai meningkat. Nah, tapi katanya di sini kondisinya belum kritis dan belum membahayakan. Tapi masyarakat diminta bersiap bahwa akan ada kemungkinan banjir. Nah, ini status siaga 3. Siaga 2, di sini debit airnya makin meluas. Ya, di sini debit air meningkat, mulai meningkat. Nah, yang ini makin meluas lagi, makin meningkat lagi artinya. Kemudian siaga 1, nah, siaga 1 terjadi atau dikatakan siaga 1 apabila dalam 6 jam airnya tidak surut. Oke, gitu ya. Nah, di sini diminta status siaga 3. Yang ini nih harusnya. Jadi debit air meningkat. Nah, yang satu ini ya, betul, debit air meningkat. Kemudian, namun kondisi belum kritis katanya. Nah, berarti yang ini, mulai ada genangan namun belum kritis. Jadi jawabannya 1 dan 2. Oke, bisa ya. Sementara ini selama 6 jam debit air belum surut, berarti yang ini, siaga 1. Genangan air makin luas. Nah, makin luas yang ini, siaga 2. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan beberapa tanda bencana gunung api berikut. 1. Mulai muncul kejadian vulkanik. Kemudian 2, menunjukkan aktivitas gempa bumi. 3, mulai tampak perubahan visual di sekitar kawah. Pernyataan di atas yang menunjukkan gunung api dalam status apa? Tuh ya. Nah, kalau tadi banjir statusnya berupa siaga 4, 3, 2, 1. Nah, kalau gunung api statusnya bukan dalam bentuk angka, tapi jenis statusnya adalah normal, waspada, siaga, awas. Nah, yang mana nih? Tuh ya. Kita review sedikit. Ini kan materi kelas 7 ya. Jadi nanti boleh silahkan dibuka-buka lagi untuk menambah wawasan tentang materi mitigasi bencana di kelas 7. Jadi tingkatan status bencana gunung api dimulai dari normal. Artinya sesuai namanya, jadi ya normal-normal aja. Jadi nggak terlihat ada perubahan. Perubahan baik secara visual, kemudian secara visual di sekitar kawah ya, kemudian secara seismiknya, pergerakan yang bisa diukur kan kalau ininya ada namanya seismografnya ya. Kemudian juga tidak ada perubahan vulkanik. Artinya tidak atau belum ada letusan-letusan. Itu normal. Kemudian 2, ini disebutnya status waspada. Nah, ini sudah mulai ada aktivitas. Mulai ada aktivitas seismik, jadi seismiknya mulai meningkat. Kemudian vulkanik, aktivitas vulkaniknya juga mulai ada. Dan mulai terjadi perubahan visual. Kemudian juga di sini terjadi gangguan magmatik, atau bisa dibilang terjadi pergerakan pada gunungnya ya. Kemudian juga ada kemungkinan juga sudah mulai muncul gempa-gempa atau aktivitas gempa buminya. Ini waspada. Yang 3 adalah status siaga. Nah, ini peningkatan seismik, visual, maupun vulkaniknya makin tinggi lagi. Di sini baru mulai ada aktivitas. Nah, di sini semakin tinggi seismiknya. Kemudian secara visual juga makin jelas. Kalau di waspada, mulai ada perubahan visual, namun orang kalau nggak ngeh ya, atau secara kasat mata, itu kurang terlihat
Tuh. Nah, tapi kalau di sini makin jelas, kelihatan, sangat kelihatan. Tuh. Aktivitas gunung apinya juga makin meningkat. Kemudian ada kemungkinan terjadinya erupsi besar dalam kurun waktu 2 pekan. Tuh. Nah, status yang terakhir nih ya, ini adalah status awas. Nah, ini merujuk terjadinya letusan utama. Tuh, jadi akan mulai muncul letusan utamanya. Nah, kemungkinan dalam 24 jam akan terjadi erupsi yang besar. Tuh, ya. Nah, pernyataan yang menunjukkan gunung api dalam status di sini katanya yang mana? Jadi kita tinggal lihat aja nih yang mana yang cocok ya. Mulai muncul, kalau di sini mulai udah dah pasti waspada dah kalau mulai ya. Mulai muncul kejadian vulkanik, menunjukkan aktivitas gempa bumi, mulai tampak perubahan visual. Nah, benar berarti yang ini ya, yang waspada. Oke, jadi secara gampangnya tingkatannya kalau normal itu nggak ada perubahan gitu ya. Aktivitasnya normal-normal aja, sama kayak tadi di banjir. Status siaga 4-nya ya belum ada perubahan debit air yang mencolok gitu kan. Nah, kalau yang status kedua waspada ini mulai ada. Sama juga tadi kalau di siaga 3 banjir ya. Mulai terjadi peningkatan debit di pintu-pintu air kan gitu ya. Nah, yang ketiga statusnya dia peningkatannya makin jelas, perubahan visual makin jelas, aktivitas gunung apinya juga makin tinggi tuh. Sama juga kayak tadi di status yang siaga 2 tuh ya, atau status ketiganya banjir namanya siaga 2. Nah, di sana debit airnya makin tinggi lagi atau makin meluas lagi. Nah, yang keempat ini adalah merujuk terjadinya letusan utama. Nah, ini akan muncul erupsi besar kemungkinan dalam waktu 24 jam kemudian. Oke, ini tentang mitigasi bencana. Sekarang kita ini kita ke tema lain. Ini adalah tentang struktur tumbuhan. Kita cek ya. Mana pasangan yang tepat antara jaringan tumbuhan dengan fungsinya? Oke, jaringan dengan fungsinya. Meristem mempercepat pelapukan. Meristem ini berperan dalam pertumbuhan, ya. Pertumbuhan akar, pertumbuhan batang. Epidermis, nah, melindungi palisade dan spons. Nah, betul yang ini ya. Jadi epidermis itu memang fungsinya melindungi karena dia berada pada posisi paling depan atau paling luar. Xilem mengangkut hasil fotosintesis. Salah ya, xilem ini mengangkut air dan mineral. Yang fotosintesis ini adalah fluem. Bunga karang melindungi mesofil. Nah, ini juga bukan bunga karang atau disebutnya jaringan spons, ini berperannya dalam fotosintesis. Oke, jadi ini sebenarnya struktur pada jaringan yang mana ya? Jadi organ tumbuhan itu kan ada akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, ini adalah struktur pada daun. Ya. Jadi pada organ daun, jaringan-jaringannya pada daun seperti ini. Oke, ini masih struktur jaringan tumbuhan. Nah, tapi ini kalau tadi tentang struktur kemudian fungsinya, nah yang ini menghubungkan struktur jaringan dengan teknologi, itu ya, yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Kita cek ya, ada 2 gambar nih, A sama B. Untuk membuat gedung bertingkat seperti pada gambar A, oke, jadi kita mau bikin gedung seperti gedung bertingkat A ini. Beberapa pekerja konstruksi membuat pondasi bangunan yang kokoh seperti pada gambar B. Jadi sebelum ke sini, ini awalnya nih. Tuh pondasinya sampai harus 3 orang ya. Sini juga kelihatan ada mesin-mesinnya. Nah, teknologi dalam membangun pondasi seperti gambar B ini terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, yaitu apa? Akar, batang, daun, atau bunga. Ada yang tahu? Kayaknya gampang banget ya, karena udah kelihatan. Ini namanya aja disebut pondasi. Tuh, kalau dalam tumbuhan, pondasinya tumbuhan itu adalah betul akar ya. Jadi pondasi tumbuhan itu adalah akar. Tuh, yang membuat
tumbuhan itu bisa berdiri dengan tegak. Tuh, ya, jadi yang menopang itu adalah akar. Nah, tapi kita cek ya, teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan itu ada apa aja, selain yang ini nih tadi, pondasi. Jadi, panel surya, teman-teman tahu panel surya ya, itu yang untuk menghasilkan energi surya, itu biasanya ada di atap-atap gedung. Nah, teknologi ini terinspirasi dari daun, karena daun itu kan menyerap cahaya matahari gitu ya, untuk melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua, pondasi bangunan. Nah, ini tadi disebutnya ya, yang seperti di gambar, ini terinspirasi dari akar. Kalau kita bangun rumah, itu pondasinya sering disebut dengan cakar ayam. Nah, itu sama ya, akar. Makanya ini dia kasih lubang nih, kayak kita kalau nanam sesuatu ya. Tuh, jadi itu biar terbenam gitu kan, sama kayak akar tuh gitu. Akar kan terbenam di tanah. Nah, karena terbenam itu membuat tumbuhan itu berdiri dengan kokoh. Nah, diharapkan kalau pondasi bangunan supaya kokoh, maka dia harus membenamkan pondasi ke bawahnya ini. Kemudian yang ketiga ada dinding rumah, penyusunan dinding rumah. Jadi batu bata yang disusun untuk dinding rumah itu, ini terinspirasi dari batang. Ya, tuh, batang kan rapat-rapat gitu ya. Kemudian cat super hidrofobik. Wah, apa ini ya? Jadi cat anti air, super hidrofobik. Jadi hidrofobik itu artinya nggak suka air. Nggak suka airnya tuh super, luar biasa kan? Jadi anti airnya tuh super. Nah, ini terinspirasi dari daun teratai. Teman-teman tahu ya? Tuh, daun teratai. Itu kan ketika di tumbuhan ini, karena dia memang berada di permukaan air, tapi selalu ini nih nggak basah gitu ya, tuh air nggak masuk ke dalam pori-porinya tumbuhan. Kemudian juga punya sifat swabersih, artinya bisa membersihkan dirinya sendiri. Tuh. Cat ini nih ya. Kemudian ada namanya sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini terinspirasi dari stomatanya kaktus. Tuh. Jadi khusus pada stomata kaktus, karena kan kaktus itu memang berada di lingkungan yang sangat tinggi cahayanya ya, atau mataharinya intensitasnya tinggi. Tuh, filter air asin. Nah, ini terinspirasi dari akar bakau. Jadi bakau itu kan hidup di daerah pantai yang memang asin, tapi walaupun begitu, akar ini tetap ngambilnya itu air yang tawarnya untuk dikirimkan sehingga dia bisa berfotosintesis gitu ya kan. Untuk fotosintesis membutuhkan air, atau disebutnya secara rumus molekulnya H2O. Tuh, sementara karena dia tinggal di tepi pantai, itu airnya pasti air asin. Nah, ini difilter sama akarnya supaya yang keambil bisa keserap untuk tumbuhan itu hanya air yang tawarnya saja. Jadi garamnya sama dia difilter. Yang ini jawabannya betul, akar. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sistem pencernaan. Perhatikan tabel berikut, pasangan enzim dan fungsinya yang dihasilkan pankreas. Oke, dihasilkan pankreas ya. Jadi, ada amilase mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ini betul, amilase ini dihasilkannya betul di pankreas. Nah, ada juga petialin. Ini amilase petialin punya fungsi yang sama, tapi dihasilkannya di mulut. Tuh. Kemudian renin mengendapkan kasein protein susu, ini benar, dihasilkan di ginjal. Nah, renin ini enzim yang dihasilkan di ginjal. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, betul ya, lipase dihasilkan di pankreas. Asam klorida atau HCl mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, betul, HCl dihasilkan di lambung. Itu ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke. Jadi teman-teman jangan terkecoh, ini yang ditanya adalah yang dihasilkan pankreas. Jadi dihasilkan di mana? Amilase ini dihasilkan di pankreas, walaupun begitu kemudian bekerjanya nanti di usus gitu ya. Jadi amilasenya dioper ke usus, dialirkan ke usus. Nah, kemudian baru kerja fungsi ini terjadinya di usus. Tuh, sama juga lipase.
dioper ke pankreas. Nah, kalau renin ini dihasilkan di ginjal, tapi bukan berarti kemudian kerja ini dilakukan di ginjal. Jadi dia dikirim ke lambung. Nah, kemudian baru di lambung dilakukan kerja ini. Oke, sekarang ke uji makanan. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jadi untuk menguji makanan kita review sedikit teman-teman. Reagen atau indikator yang dibutuhkan ada lugol atau disebut juga dengan iodin atau iodida. Kemudian ada benedik atau disebut Fehling A, Fehling B, ada biuret dan ada etanol atau kertas minyak. Nah, lugol atau iodin ini untuk menguji keberadaan karbohidrat atau amilum. Positif terhadap karbohidrat atau amilum maka menunjukkan warna biru gelap atau biru tua atau biru dongker, itulah ya. Sementara benedik ini untuk menguji glukosa. Jadi dia khusus glukosa. Glukosa ini bagian dari karbohidrat juga, tuh ya. Nah, perubahan warnanya kalau positif terhadap glukosa dia akan menunjukkan warna orange. Biuret ini menguji protein. Kalau positif protein, maka berubah jadi ungu. Etanol, nah etanol ini menguji lemak. Tuh, maka dia akan mengendap. Atau kalau dengan kertas minyak, kalau lemak ini dioleskan ke kertas minyak, maka kertasnya jadi transparan. Oke. Jadi kata kesimpulannya apa nih gitu ya. 1, 2, protein karena warna orange. Nah, salah ini. Harusnya 1, 2 mengandung glukosa karena orange dengan benedik. Nah, atau kalau mau protein dia bisa juga. Ini kan sedikit ungu, tapi alasannya salah. Alasannya harusnya warna ungu dengan biuret. Jadi yang betul yang ini 2 dan 3 ya. 2 dan 3 mengandung protein karena menunjukkan warna ungu. Tuh, saat diuji dengan biuret. Oke. Nah, sekarang sudah ke sistem peredaran darah atau sistem transportasi. Oke, ini langsung 2 soal ya. Perhatikan pernyataan berikut. Ciri sel darah putih. Oke. Jumlahnya 4.500 sampai 8.000. Betul ya. Ini sel darah putih jumlahnya segini betul. Mengangkut karbon dioksida. Nah, ini salah. Jadi yang mengangkut karbon dioksida ini harusnya eritrosit. Jadi eritrosit atau sel darah merah fungsinya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Diapedesis. Betul ya. Apa itu diapedesis? Jadi ini adalah kemampuan untuk menembus dinding pembuluh darah dan yang bisa melakukannya adalah sel darah putih. Jadi 1, 3 betul nih. 4, bentuk bulat cekung di tengah. Salah. Ini bentuknya eritrosit. Kalau sel darah itu bentuknya nggak beraturan, banyak banget ininya ya, jenisnya karena si sel darah putih itu. Mengandung zat besi, ini juga eritrosit ya. Tuh, mengandung zat besi atau Fe yang mengikat kemudian nanti itu membentuk pigmen hemoglobin. Fagosit, nah ini betul ya, bersifat fagosit. Jadi jawabannya 1, 3, 6. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Seseorang mengalami gejala pusing, lesu, dan penglihatan berkunang-kunang. Tekanan darahnya 100/70. Oke, ini udah langsung ketahuan ya. Tekanan darahnya 100/70 rendah banget ya. Ini disebutnya hipotensi. Tekanan darah rendah. Oke, jadi tekanan darah orang normal itu 120/80. 100/70 itu ya masuk rendah berarti karena di bawahnya 120/80 ya. Apa itu hemofilia? Hemofilia ini kelainan genetik atau penyakit yang bersifat keturunan gitu. Nah, ini berupa darahnya sukar membeku. Kemudian hipertensi, kebalikannya hipotensi, tekanan darah tinggi. Kan itu hyper tinggi, kalau hipo rendah. Thalassemia ini juga kelainan genetik ya. Jadi kurangnya jumlah hemoglobin pembawa oksigen. Nah, ini mengakibatkan sel darah merahnya kurang sehingga gejalanya mengalami anemia. Nah, sekarang kita menuju ke sistem pernafasan. Perhatikan perangkat percobaan berikut. Berdasarkan percobaan air kapur menjadi keruh karena jadi ini ditiup nih, ceritanya ada yang niup.
tadinya jernih. Nah, setelah ditiup ternyata keruh, ada tulisannya nih, kan gambarnya hitam putih begini ya, tapi dia bantu dengan tulisan. Gas CO2 yang ditiupkan bereaksi dengan air kapur sehingga terjadi endapan kapur. Nah, ini yang betul ya. Jadi, kalau kita menghembuskan nafas, ini percobaan yang membuktikan udara yang kita keluarkan pada proses pernafasan, udara apa? Tuh ya. Jadi, kalau kita bernafas kan kita memasukkan oksigen. Kemudian mengeluarkan atau ekspirasinya itu ada 2 gas, yaitu uap air H2O dan CO2, karbon dioksida. Nah, kalau uap air, pengujiannya kita menghembuskan nafas ke kaca, gitu ya. Nah, itu kemudian nanti pasti akan berembun kacanya. Itu menandakan bahwa kita mengeluarkan uap air. Tuh, jadi kemudian kalau CO2, nah caranya adalah dengan meniupkan pada air kapur ini. Tuh, jadi kalau dibikin reaksinya CO2 ditambah dengan CaH2 kali ini jadi CaCO3 yang keruh. Tuh, jadi kalsium karbonat yang itu keruh. Tuh ya. Nah, itu membuktikan kita mengeluarkan CO2. Nah, CO2-nya ini kalau di sini dibilang bereaksi. Kan ini kimia ya, percobaan ini kimia. Jadi gas CO2-nya bereaksi dengan air sehingga makanya terjadi endapan. Kalau waktu kita belajar di kimia kan juga salah satu perubahan kimia adalah dengan terbentuknya endapan. Jadi ini pasti ada kata reaksinya. Jangan pilih yang ini. Tapi kan CO2 emang udara kotor. Emang betul sih CO2 udara kotor, tapi ini alasannya di sini kurang. Ada yang lebih tepat lagi yang ini. Lebih ilmiah lagi gitu ya. Oke? Oke, kita masih di sistem pernapasan. Ada percobaan berikut ini. Udara pernafasan dari hasil percobaan ini adalah udara. Oke. Jadi ada seorang siswa melakukan percobaan ya. Nah, di sini ada volumenya 3200, 3050, 2950, 3500. Oke, kita review sedikit nih. Jenis-jenis volume udara pernafasan. Jadi, pertama mau dari mana ya? Oke, dari yang ini nih, ya. Jadi ada yang namanya volume tidal. Nih, volume tidal di sini. Besarnya 500 mili atau 500 cc. Ini udara pada pernafasan kita biasa. Jadi kita inspirasi dan ekspirasi biasa disebutnya volume tidal. Kemudian ada namanya volume cadangan inspirasi. Tuh, sesuai namanya, cadangan inspirasi. Jadi setelah kita bernafas normal, inspirasi dan ekspirasi normal, kita masih bisa menarik nafas ya. Masih bisa menarik nafas semaksimal mungkin sampai 1500. Kebalikannya, volume cadangan ekspirasi ketika setelah kita bernafas dengan normal, kita masih bisa menghembuskan nafas semaksimal mungkin sampai 1500. Nah, volume sisa ini kalau kita udah ngeluarin nafas semaksimal mungkin, kita keluarin udara dari paru-paru kita, tapi paru-paru kita nggak akan kosong, masih ada udara sisa, disebutnya residu. Besarnya segini. Nah, tidal, inspirasi tambah ekspirasi, jumlahnya 3500, disebutnya kapasitas vital. Kapasitas vital ditambah residu, namanya kapasitas total. Oke, itu ya. Nah, tinggal lihat aja, kita tinggal ingat, oh angkanya ini kurang lebih sekitar angka 3000-an kan? Berarti yang ini. Oke, jadi disebutnya adalah kapasitas vital paru-paru. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Belajar itu bukan sekedar betapa pintarnya berhitung atau mengingat nama latin tumbuhan. Belajar adalah juga tentang melatih kebiasaan baik, meningkatkan cara berpikir hingga menemukan solusi atas setiap permasalahan, memutuskan sesuatu dengan bijak, dan peningkatan kapasitas diri lainnya. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.